Shalom umat Tuhan. Pernahkah anda mendengar ayat ini? Carilah Tuhan selama ia dapat ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Saya tidak tahu bagaimana dengan perasaan anda ketika anda mendengar ayat ini. Tetapi bagi saya, setiap kali saya mendengar ayat ini, hati saya akan berdetak sangat cepat. Mengapa? Karena roh saya mendengar dalam kata-kata itu peringatan yang khusyuk dari Tuhan kepada umat-Nya. Jadi hari ini, marilah kita fokus melihat hanya pada satu ayat. Carilah Tuhan selama ia dapat ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kebenaran berharga yang disampaikan dalam ayat ini sangat jelas. Jika Tuhan berkata bahawa kita harus mencarinya selama ia dapat ditemui, itu berarti ada saat ketika Tuhan tidak dapat ditemui. Dan jika Tuhan berkata bahawa kita harus memanggilnya selama ia dekat, itu berarti ada saat ketika Tuhan tidak dekat. Jadi, jika ada saat ketika Tuhan tidak dapat ditemui, dan jika ada saat ketika Tuhan tidak dekat, apakah pentingnya kebenaran ini bagi kita? Jawapan singkat untuk pertanyaan ini adalah bahawa kita harus pandang serius tentang hal mencari Tuhan. Ya, undangan untuk mencari Tuhan terbuka bagi semua orang. Tetapi, tawaran bahawa anda akan menemuinya ketika anda mencarinya bukan tanpa syarat. Karena ayat ini memperingatkan kita bahawa ada suatu hari yang akan datang ketika dia tidak akan ditemui. Bahkan jika anda mencarinya saat itu, akan datang saat dalam kehidupan ini bagi kita ketika pintu akan ditutup jika kita menunda mencarinya. Di Kejadian 6 ayat 3, Tuhan berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Dalam ayat ini, Tuhan mengatakan bahawa rohnya akan tinggal bersama dengan umat-Nya, memohon kepada mereka untuk bertobat, untuk kembali kepadanya. Tetapi permohonan ini tidak akan berlangsung selamanya. Akan tiba saatnya ketiga, dia benar-benar akan berhenti memohon kepada kita. Oleh kerana itu, betapa pentingnya ketika Tuhan masih berusaha untuk mengingatkan kita, jadi kita tidak bisa menganggap penting suaranya. Ibrani 12 ayat 16 mengatakan, janganlah ada orang yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau adalah anak sulung Ishak, dan sebagai anak sulung, ia memiliki hak waris khusus. Sebagai putera tertua, dia berhak atas bagian ganda dari warisan ayahnya, dan dia akan dapat mengambil alih kepemimpinan keluarga dari ayahnya. Tetapi Esau membenci hak kelahirannya, dan dia menyerahkan hak kesulungan itu kepada adiknya Yakub. Sebagai ganti apa? Untuk semangkuk sup
karena dia lelah dan lapar. Setelah itu, Esau sebenarnya menyesali keputusannya dan dia menginginkan kembali hak kelahiran itu. Tetapi dia ditolak. Hal ini sangat serius. Esau tidak dapat membuat pertobatan meskipun dia menyesali keputusannya. Mengapa? Karena pada masa itu Roh Tuhan tidak lagi memohon kepada Esau dan Esau diserahkan kepada dirinya sendiri. Dia menangis dengan sedih. Sayangnya, pintunya sudah tertutup. Umat Tuhan yang dicintai, apa yang saya ingin katakan adalah ini. Dan saya harap Anda akan mendengar dengan saksama. Kita tidak bisa mengeraskan hati ketika Tuhan masih memohon kepada kita untuk mencarinya dan mematuhinya. Ibrani 3 ayat 15 mengatakan, pada hari ini jika Anda mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti yang dilakukan Israel. Janganlah kita menunda-nunda mencari Tuhan. Janganlah kita menunda melakukan apapun yang Ia perintahkan kita lakukan. Jangan jadi seperti anak-anak Israel. Mereka telah mengalami pembebasan Tuhan yang ajaib dari Mesir. Tetapi sayangnya, kebanyakan dari mereka tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian. Mereka mati di padang gurun dan mereka tidak memasuki peristirahatan Tuhan. Mengapa? Karena mereka berulang kali mengeraskan hati dan menolak Tuhan ketika Ia memohon kepada mereka. Pada titik ini, izinkan saya membuat kesaksian pribadi. Dalam ujian terbaru iman saya, yaitu bahwa pada tahun lalu, saya telah menunda-nunda beberapa tindakan yang penting yang harus saya ambil bagi Tuhan. Salah satu hal itu adalah bahwa saya harus menyisihkan waktu setiap hari untuk mencarinya, untuk berpuasa dan berdoa, untuk mempelajari firman-Nya dan melayaninya. Tetapi entah bagaimana, saya tidak ada semangat untuk memenuhi kewajipan-kewajipan itu. Karena saya terlalu dibebani oleh tugas-tugas sehari-hari yang tidak ada habisnya. Hari berlalu, minggu berlalu. Dan dengan mata rohani, saya dapat melihat bahawa malam itu benar-benar akan datang bagi saya. Dan ketika malam tiba, firman Tuhan memperingatkan kita bahawa tidak ada orang yang dapat bekerja. Tetapi dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak berdaya melakukan apa yang dibutuhkan. Saya mulai berpuasa dan berseru kepada Tuhan untuk campur tangan ke dalam situasi saya. Dalam belas kasihannya, Ia mendengar seruan putus asa saya. Dan saya melihat bagaimana tangannya bekerja mengatur peristiwa-peristiwa yang membuat saya berlutut. Dalam 3 minggu pencobaan itu, saya telah disalibkan dengan Kristus. Seperti yang Rasul Paulus katakan,
namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang mengasihiku dan menyerahkan dirinya untukku. Saya tidak membuang waktu lagi untuk mengubah keadaan saya dan menetapkan kembali prioritas hidup saya untuk mengutamakan Tuhan dalam semua yang saya lakukan. Saya berdiri di sini hari ini dengan hati yang melimpah dengan syukur karena Roh Kudus memberi saya kekuatan untuk menjawab iya kepada Yesus Kristus. Karena saya dapat bertobat dari kesalahan saya dan saya sudah dibebaskan untuk dengan berani memberitakan Injilnya. Saya sangat bersyukur bahwa pintu belum ditutup dan bahwa Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk dapat menemuinya ketika saya datang mencarinya. Saudara, dalam kesempatan yang suci ini, marilah kita menundukkan kepala dan menutup mata dan menenangkan hati kita. Apakah Tuhan bicara kepada Anda hari ini melalui firman yang telah Anda dengar? Janganlah menolak bisikan lembut Roh Kudus. Yesus memohon kepada Anda untuk mencarinya saat ini, karena waktu ini adalah waktu perkenanan bagi Anda. Hari ini adalah hari keselamatan bagi mereka yang meresponnya. Jangan menunda besok, karena jendela kesempatan ini akan berlalu dengan cepat. Jadi, saudara, saya mendorong Anda berpalinglah kepada Tuhan saat ini juga. Amin.